sialnya lagi adalah misinya kagak jelas. Bukan dalam konteks kemerdekaan Palestina tuh, tapi justru dalam konteks, dalam bahasa halusnya adalah pendudukan tuh, melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh IDF Israel tuh. Dan Hamas sudah mengingatkan, hati-hati Indonesia jangan masuk sini. Tapi kalau masih masuk juga, melakukan rekonstruksi kepada terowongan di Rafah, dan Indonesia ditaruh di Rafah ya, daerah zona merah tuh, killing zone tuh. Nah itu basisnya Hamas dan penduduk Palestina. Nah, once time masuk situ, ya lo akan berhadapan dengan Hamas. Terus tujuannya apa? Demilitarisasi. Siapa yang demilitarisasi? Yang punya senjata kan Hamas. Hamas pelucutan. Hamas udah bilang kita nggak akan melucuti, kita akan melawan. Tapi poinnya adalah mengirim pasukan TNI ke sana itu tanpa mandat Dewan Keamanan PBB, masa melalui BOP, maka itu pengiriman pasukan untuk kepentingan Trump tuh, bukan kepentingan perdamaian PBB. Itu yang pertama. Kenapa? Karena BOP itu board of Trump. Sementara Trump sikap politiknya itu tidak pro kemerdekaan Palestina. Trump itu sikap politiknya pro terhadap Israel. Contoh, pemindahan ibu kota Tel Aviv dari Israel ke Yerusalem, Trump setuju. Dispute dataran tinggi Golan dengan Suriah, Trump setuju itu milik Israel. Dalam kasus penetapan Netanyahu sebagai penjahat perang, apa yang dilakukan oleh Trump? Bahwa seluruh hakim mahkamah internasional diancam oleh Trump, nggak boleh masuk ke mereka, diblok dan lain sebagainya. Yang keempat, dalam deklarasi New York, 140 negara setuju kemerdekaan Palestina. Siapa yang nggak setuju? Ada 10 negara. Motor utama yang nggak setuju adalah Amerika Serikat dan Israel. Siapa dia? Trump. Fakta itu menunjukkan harusnya Indonesia tidak masuk BOP, seperti Malaysia, seperti Singapura. Vatikan aja tidak masuk BOP. Negara Eropa nggak masuk BOP. Lah kita ngapain? Sampai ngirim pasukan TNI segala ke sana, negara-negara Arab ya, walau ikut BOP ke Arab Saudi, Mesir, mereka nggak mau ngirim tentaranya ke Gaza. Negara-negara Arab ngerti, bos, itu wilayah ngeri, bo, jangan masuk, jangan kirim pasukan. Indonesia so hebat, kirim 80.000 pasukan. What? Sementara lu bicara kemerdekaan Palestina, pada sisi lain lu masuk zona merah yang berhadapan dengan ini, udah masuk akal. Jadi kalau DPR nggak manggil presiden, nggak mempermasalahkan ini, saya akan bilang, sekali lagi saya bilang, andai nanti ada tentara Indonesia tetap terus dikirim sana oleh DPR pemerintah, dan ada yang meninggal di sana, saya demo habis-habisan DPR. Dalam pertemuan BOP kemarin, wakil dari Israel menyebutkan apa? Tidak ada, tidak mungkin dan tidak akan saya lakukan pemberian kemerdekaan Palestina. Di BOP ngomong kayak gitu. Nah terus lu mau ngapain, bos? Kita setuju perdamaian, tapi kita juga setuju kemerdekaan Palestina. Itu sikap politik kita. Kalau saya dituduh anti asing karena mengkritisi pemerintah, loh kok yang nyerang saya ketika mau diancam culik malah nomor asing? Berarti yang anti asing adalah saya atau orang yang nyuruh karena tersinggung ini? Iya. Nah, tidak berhenti di situ, Bang. Baru beberapa hari lalu juga tanggal 14 Februari, orang tua kami itu juga mendapatkan teror. Terornya mengatakan bahwa anaknya ini problematik, bermasalah dan seterusnya. Tidak hanya berhenti di orang tua, bahkan lebih dari 40 pengurus BEM UGM itu menerima teror. Semua 40 pengurus ini semua lebih dapat? 40. Lebih 40? Pengurus BEM itu ada lebih dari 600 orang, Bang. Kalau ditambah relawan, kegiatan macam-macam itu bisa sampai 1000. Oke. Tapi yang dapat teror, saya nggak tahu itu database-nya bocor dari mana sehingga acak 40 itu, lebih dari 40 itu dapat teror juga, Bang. Pelakunya nomor yang sama atau? Ada berbeda-beda, Bang. Berbeda. Ada beda-beda. Nah, ini bagi saya tanda yang tidak boleh kita normalisasi. Ketika orang yang peduli pada bangsanya dianggap ancaman, berarti itulah ancaman itu sendiri, Bang. Orang yang peduli pada bangsanya itu tidak pernah boleh dianggap sebagai ancaman. Jadi sejak tanggal 9 sudah ada teror itu ya? Teror itu sudah ada. Bagi saya begini, Bang. Yang namanya kritik itu adalah hak rakyat untuk menegur buruh outsourcing yang dia pilih selama 5 tahunan. Penguasa-penguasa hari ini kan sebenarnya adalah buruh outsourcing, Bang. Mereka yang kita pilih 5 tahunan lewat mekanisme partai. Kan? Referendumnya kan di situ. Nah, dan saya ingin sampaikan bahwa kita sudah melakukan komunikasi intens dengan LPSK, dengan kampus, untuk menindak ini secara serius. Karena sampai sekarang selain teror itu juga ada pengurus BEM yang akunnya itu kena hack gara-gara ikut menyuarakan sikap-sikap BEM UGM. Saya mau ajak Anda membayangkan kalau
tindakan Israel dan Amerika itu yang ke Iran hari ini itu menimpa Indonesia. Ketika Imam Khomeini mau dievakuasi ke bunker oleh petinggi-petinggi Iran, dia memberi jawaban yang telak. Anda buatkan dulu bunker untuk 90 juta rakyat Iran dulu. Mereka pindah ke sana aman, baru saya pindah ke situ. Kebayang nggak pemimpin yang luar biasa gitu? Cermin pemimpin yang mencintai rakyatnya, pemimpin mengutamakan rakyatnya, dan pemimpin yang mengerti tanggung jawabnya. Anda kebayang nggak kalau kita, negara Indonesia ini, diinvasi atau didikte dengan kekerasan perang seperti itu? Anda yakin nggak kalau pemimpin-pemimpin kita berpikir seperti Khomeini nggak? Boro-boro, lari duluan ninggalin kita. Orang dia mikirin perutnya, mikirin dirinya, mikirin kelompoknya, mikirin partainya, daripada mikirin rakyat. Itu yang kita hadapi. Sebenarnya Indonesia punya apa? Saya mau tanya sama teman-teman. Apa Indonesia punya apa? Pemimpinnya punya apa? Kita punya apa? Punya keunggulan apa sehingga kita mau sampai melindungi keamanan Israel? Mau jadi juru runding antara Amerika, Israel versus Iran? Kita mau ngandalin apa? Kita itu nggak ada yang unggul. Israel itu negara kecil, sumber daya alamnya pas-pasan, tapi militernya unggul. Dia bisa menjajah negara-negara tertentu yang dianggap lu nggak ada apa-apanya dibanding Israel. Dia bom sana sini sesuka dia gitu. Anda kebayang nggak kalau Iran yang sudah diembargo puluhan tahun tapi teknologinya tumbuh, dia bisa menyiapkan diri dan segala macam, dan dia bisa negara yang nggak mau didikte gitu. Kebayang nggak kalau Indonesia didikte kayak gitu? Pemimpinnya bisa apa? Kita ini di mata Israel, di mata Iran, di mata Amerika, itu semut kecil, nggak ada artinya. Dan itu sudah ditunjukkan. Pemimpin kita itu datang dalam kondisi aman saja, nggak bisa apa-apa. Dalam kondisi aman saja, nyerahin tangan untuk diborgol gitu. Terus nggak nyerahin kedaulatan, nyerahin sumber daya alamnya, kemudian bersedia untuk membeli sumber daya alam mereka, komoditi mereka. Kita nyerah dalam kondisi tidak perang aja, nyerah pemimpinnya. Kebayang nggak kalau kondisi perang? Coba Anda sering ngelamun gitu ya, pendukung-pendukung Pak Prabowo tuh coba ngelamun. Perang lawan kemiskinan, perang lawan penganggurannya gak sanggup kok mau damai. Udahlah, nggak usah sok-sokan karena punya background militer gitu. Nggak, ini bukan soal itu, ini soal kepemimpinan yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya gitu loh. Stop menyebarkan narasi yang menguntungkan Barat. Dunia Islam hari ini menyaksikan sebuah kontrasi yang sangat memuakkan. Di satu sisi, Muslim yang waras menundukkan kepala berduka atas gugurnya Sayyid Syahid Ali Khamenei di medan perjuangan. Seorang pemimpin yang berdiri teguh membela tanah airnya sekaligus mengangkat kehormatan wajah Islam di mata dunia yang tidak mau tunduk pada imperialisme Barat. Di lain sisi, muncul sorak-sorai, khususnya dari kaum yang mengaku paling nyunnah, yang justru bersyukur atas wafatnya Sayyid Ali Khamenei. Mereka menyebutnya Syiah yang katanya bukan Islam. Sebuah lagu lama yang diputar berulang-ulang sehingga menjadi sebuah kepercayaan kalau itu menjadi bagian dari akidah bagi mereka. Jika Syiah atau Iran bukan Islam, mengapa mereka puasa, mengapa mereka sholat, bahkan naik haji tiap tahun? Jumlah jemaah haji Iran tahun 2025 saja ada sekitar 87 ribuan orang. Saya ulangi, 87 ribu orang. Bisakah orang yang sebanyak itu yang bukan Islam melakukan aktivitas syariat Islam di Makkah seperti wukuf di Arafah, tawaf, sholat di depan Ka'bah dan sebagainya? Kita tahu bahwa Iran itu menentang segala bentuk tirani dan kesewenang-wenangan Zionisme. Kok bisa dianggap bukan Islam? Tapi Arab Saudi, Suriah, Turki, Qatar, Uni Emirat Arab dan negara-negara Timur Tengah lainnya yang justru bermesraan dengan penjajah Palestina, kemudian menyediakan pangkalan militer Amerika Serikat di negaranya, kok dianggap paling Islami? Logika macam apa ini? Yang terbaru, Grand Azhar sudah mengeluarkan sebuah fatwa bahwa Sunni Syiah itu bersaudara. Maka pertanyaan sederhananya bagi kelompok yang paling munah, jika Sunni Syiah berseteru, siapa yang paling diuntungkan? Siapa yang paling senang? Siapa lagi kalau bukan Amerika dan Israel?
Apakah jika kita terus-menerus bertengkar dapat menjadikan Islam semakin jaya? Kan tidak. Kalau kita bersatu, lebih mudah mengusir musuh, dan itu yang tidak diharapkan oleh penjajah. Maka yang mengharapkan kita selalu bermusuhan adalah musuh itu sendiri, dengan segala macam propagandanya yang terus-menerus dihembuskan oleh Israel tentu saja. Kemudian disebarkan oleh orang-orang munafik yang berjubah ustaz, serta agen-agen kafir Zionis yang ada di tanah air. Dan kemudian dipercayai oleh orang-orang bodoh. Maka stop menyebarkan narasi perpecahan yang justru menguntungkan musuh. Karena musuhmu adalah musuh kita bersama. Karenanya berdiri bersama Iran tidak menjadikanmu seorang Syiah, tapi duduk manis bersama Israel menjadikanmu budak-budak Zionisme.